semua nabi tidak ada yang menyamakan, yang menyekutukan Tuhan dengan makhluknya. Pelaku bid'ah akhir zaman hanya akan mendapatkan balasan api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Perkara atau perbuatan yang tidak dilakukan atau tidak dicontohkan Nabi, itulah asal mula kata bid'ah. Kita sebagai umat yang dilahirkan saat ini sudah jauh dari zamannya Nabi dan sahabat. Semua perkara yang tidak dilakukan Nabi disebut bid'ah, akan tetapi bukannya dilarang keseluruhannya. Perbuatan yang tidak dilakukan Nabi dalam kurung diharamkan atau sesat semua. Kalau itu perkara atau perbuatan yang sesat dan menyesatkan, tentunya hukumnya juga haram dilakukannya. Di zamannya Nabi pun sudah ada perbuatan para sahabat yang tidak diajarkan atau tidak dilakukan Nabi, dan beliau menyetujui perbuatan sahabat. Begitu juga sahabat Utsman yang mengumpulkan ayat-ayat dijadikan satu menjadi kitab suci Al-Quran. Di masa itu menjadi pro dan kontra, karena para sahabat tentunya lebih tahu soal kata bid'ah, dan akhirnya semua setuju dan dihukumi bid'ah wajib. Kalau masih ada yang beranggapan semua bid'ah sesat atau dihukumi haram, maka yang seharusnya jangan sampai membaca kitab suci Al-Quran yang sudah ditulis di kitab suci. Cari yang masih ayat per ayat atau yang tidak tertulis seperti kitab suci Al-Quran, dan tentunya yang paling pertama surat Iqra. Orang yang menghukumi semua bid'ah sesat, dalam kenyataannya mereka tersesat dalam memahami ayat ketuhanan dalam kurung bertauhid bermata sebelah, yang digambarkan seperti titik-titik yang bermata sebelah. Kesemua nabi tidak ada yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran, walau seruan ayat Al-Quran dalam kurung Al-Quran adanya diwahyukan di Nabi akhir zaman, karena semua nabi satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran yang dipuja berhala, ayat itu dari perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyelisihi ayat ketuhanan kesemuanya yang ada pada kitab suci yang ada. Yang menyelisihi satu ayat saja disebut non-muslim. Ini kesepakatan para alim ulama. Bid'ah akhir zaman pelakunya menyelisihi dengan yang diimani semua para nabi, dalam kurung semua nabi tidak ada yang menyamakan, yang menyekutukan Tuhan dengan makhluknya. Kiamatnya para umatnya para nabi karena mereka menyelisihi seruan ayat Al-Quran atau menyelisihi yang diimani para nabi mereka. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf.
Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.